Baik, Sensei lanjutkan anak-anak. Jadi ketika mensurvei itu yang ditanyakan hanya 2 pertanyaan ini saja ya kalau di kelas ya kepada teman dalam satu kelompok. Jadi hanya 2 pertanyaan. Mainichi nani de gakko ikimasu ka? Jadi setiap hari itu kamu datang ke sekolah dengan naik apa? Kemudian yang kedua, uchi kara gakko made dono gurai desu ka? Berapa lama waktu tempuh dari rumah sampai sekolah ya. Jadi oke lah, kalau di rumah itu tidak mungkin ya kalian bertanya kepada anggota keluarga kalian dalam bahasa Jepang. Dan lagi juga kalimatnya tidak mungkin seperti ini ya, datang ke sekolah. Tapi nanti, oke, saya beri gambaran saja ya. Jikalau kalian ingin menggunakan bahasa Jepang, itu kalian bayangkan saja ya. Itu pertanyaannya bukan datang ke sekolah ya, jadi sesuai kondisi. Jadi misalnya ayah itu ke kantor misalnya ya, jadi gakonya diganti kaisa bisa ya, perusahaan. Atau kalau ibu aktivitas sehari-harinya ke pasar, nah jadi datang ke pasar atau pergi ke pasar itu naik apa, berapa lama bisa ya. Pasar itu ichiba gitu ya. Terus kalau misalnya punya kakak kuliah daigaku, bisa sebetulnya divariasikan ya, jadi pakai kosakata tempat tujuan sesuai kondisi keluarga kalian. Kalau punya adik ya ke sekolah gitu ya. Kalau diantar, kita fokus kendaraannya ya. Jadi yang diceritakan diantaranya naik apa, yaitu yang diceritakan naik apa gitu ya. Nah, nantinya jadi seperti ini. Nah, ini ya silakan didengarkan dulu. Ini yang contoh jika kegiatan surveinya di kelas ya. 私のグループは8人です。1人は歩いてきます。3人はバイクで来ます。4人はアンコットで来ます。 Nah, di sini kalimat pertama jika presentasi di kelas itu disebutkan watashi no grupu wa hachinin desu. Ya. Grupu itu grup kelompok watashi saya. Kelompok saya terdiri dari 8 orang. Nah, di sini diajarkan menyebutkan jumlah orang dalam bahasa Jepang di bawah ini ya. Jadi kalau menyebutkan 1 orang, 2 orang dan seterusnya itu sebetulnya ada polanya ya. Polanya itu angka, lihat kembali di atas, plus nin. Nin itu orang ya. Jadi 8 orang, bahasa Jepangnya 8 itu hachi, berarti hachi nin. Nah, tapi anak-anak tolong diperhatikan yang di bawah. Jadi kecuali menyebutkan 1 orang dan 2 orang saja, ini harus diberi tanda ya. Untuk 1 orang itu bukan ichinin tapi hitori. Didengarkan ya, hitori, dipahami. Kemudian kalau 2 orang bukan ninin tapi futari. Futari. Nah, selanjutnya 3 orang dan ke atas itu pakai pola yang tadi saya sebutkan ya, angka plus nin. Jadi 3 orang itu sang nin. 4 orang itu khusus ya, berubah, ini bukan yong nin tapi yang ini yang betul ya, yonin. Ya, sekali lagi bahasa Jepang punya aturan sendiri, kalian mengikuti saja kita ya. Kita mengikuti saja. Kemudian 5 orang gonin, 6 orang, 6 bahasa Jepangnya roku, rokunin dan seterusnya. Oke, kembali lagi. Nah, kalau di kelas itu sensei minta jumlah ya, karena satu kelompok banyak orangnya ya. Jadi 1 orang itu jalan kaki, hitori wa aruite kimasu ya, datangnya jalan kaki. Kemudian sang nin wa 3 orang datangnya dengan naik motor, baiku de kimasu. Yonin wa angkoto de kimasu. Tuh ya. Nah, di sini tidak disebutkan jarak tempuhnya. Nah, oleh sebab itu karena ini PJJ, sensei rubah nanti modelnya seperti ini. Nah, oh ya, kemudian dibuat grafiknya ya. Grafik bisa ada rumusnya di komputer ya. Nah, ini saja. Coba perhatikan. Jadi nanti tugasnya seperti ini, tolong diperhatikan anak-anak. Ya, jadi watashi no kazoku wa 4 orang yonin des gitu ya. Jadi grupunya diganti kazoku, family, keluarga. Nah, kemudian jumlah orangnya tidak usah disebutkan, jadi langsung personalnya. Haha wa aruite kimasu ya. Jadi ibu saya itu datangnya, atau kita pakai kata kerja datang ya, disamakan dengan yang ada di contohnya ya. Sebetulnya ini bisa pergi atau pulang ya. Ya. Pakai datang saja, jadi datang ke pasar misalnya, sampai ke pasar itu jalan kaki ya. Nanti setelah ini sensei ajarkan kata kerja pergi dan pulang ya.
Oke, hahawa aruite kimas ya. Jadi ibu saya itu datang dengan jalan kaki. Nah, di sini sensei minta kalian berikan kalimat waktu tempuhnya. Uchikara ichiba made jupung gurai des gitu ya. Jadi dari rumah sampai pasar itu sekitar 10 menit. Gitu ya. Nah, kemudian Cici wa baiku de kimas. Kalau ayah saya itu datangnya dengan naik motor. Ya, jadi Uchikara Kaisha Made perusahaan ya, kantor. Nijupung gurai des. Kemudian anewa angkoto de kimas. Uchikara daigaku made. Jadi ini yang dirubah kosakata tempat tujuannya ya. Kampus ya, universitas kira-kira 20 menit. Terus kemudian arigatou gozaimasu. Itu ya, jadi silakan dibuat. Sensei minta bukan berupa video ya, jadi ditulis saja. Nah, ya karena kemarin sudah video, kali ini tidak video, ya lebih ringan kan. Jadi sensei minta hanya presentasi tertulis jelas. Seperti ini sudah ada contohnya, silakan nanti di screenshot di videonya, diputar berulang-ulang sampai paham. Kalau ada kosakata yang tidak ada di sini, kalian sekali lagi bisa search di kamus atau di internet ya. Nah, kemudian dibuat diagramnya kalau bisa ya. Atau tidak usah saja ya, karena ini hanya PJJ. Sensei hanya minta ini aja bentuk presentasinya kalian buat dengan sungguh-sungguh menggunakan pola kalimat yang sudah diajarkan. Pakai huruf Jepangnya juga. Jelas anak-anak ya? Hai. Oke. Sensei rasa cukup jelas ya, tugasnya kita refleksi. Tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah, nah ini ya, tuliskan perbedaan kedua kalimat berikut, ada kimasu dan ikimasu. Nah, jadi dari tadi kita menggunakan kata kerja kimas yang artinya datang ya, jadi berceritanya ini posisinya ada di sekolah, jadi kamu datang dengan naik apa, kamu datang dengan naik apa, jadi dari tadi kita menggunakan kimas. Boleh di presentasinya kalian ganti dengan ikimasu juga boleh. Ini sama-sama kata kerja ke tempat tujuan ya, yang artinya beda. Tapi yang kalau kimasu itu datang, ikimasu itu pergi ya, go ya, pergi. Itu ya. Hai, selesai sampai di sini. Sebelumnya sensei ini ya, struktur verba kata kerja itu yang menyatakan ke tempat tujuan itu ada 3 ya, pergi, datang, dan pulang. Tadi yang kita pakai apa? Hai, kimas itu datang. Sedangkan ikimasu itu pergi. Ini rumah ya, ini sekolah, tempat tujuannya. Nah, sedangkan kairimas itu pulang. Nah, ini kalian lihat orangnya ya. Kalau ikimas itu posisinya di rumah, jadi pergi ke sekolah. Sedangkan datang itu posisinya di sekolah, jadi datang ke sekolah. Kalau pulang ya berarti pulang ke rumah. Jelas ya? Jadi silahkan dipelajari. Videonya diputar berulang-ulang. Nah, ini nggak usah ya, karena kita PJJ. Baik anak-anak, sensei tutup dulu sampai di sini. Tugasnya sekali lagi presentasi tertulis ya, dibuat dengan huruf Jepang dan terjemahannya. Hai, tetap jaga kesehatan. Sensei akhiri dulu. Kore dewa warimasu. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.